Assalamualaikum, perkenalkan saya Nela. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang komponen PKH dan juga nominal bantuan PKH yang seharusnya diterima tiap KPM. Nah, karena banyak sekali nih sebelumnya pertanyaan-pertanyaan yang bertanya, saya punya komponen anak SD, SMP, SMA, lansia ataupun lainnya, itu kok saya cuma dapat sekian ya. Nah, di video saya kali ini saya akan ajarkan bagaimana cara menghitung besaran nominal bantuan PKH tiap pencairannya. Harusnya udah sesuai belum nih gitu kan. Apabila belum, nanti solusinya bagaimana? Tolong disimak baik-baik ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal info update lainnya. Dan kalau kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like, serta kalau misalkan kalian punya pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan itu di kolom komentar setiap video saya. Jadi, komponen PKH itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama komponen kesehatan, yang kedua komponen pendidikan, dan yang ketiga komponen kesejahteraan sosial. Nah, untuk komponen yang pertama, yaitu komponen kesehatan, itu terdiri dari ibu hamil ataupun ibu nifas, dan yang kedua anak usia dini. Untuk komponen pendidikan, itu terdiri dari anak SD, anak SMP, ataupun anak SMA. Nah, selanjutnya untuk komponen kesejahteraan sosial itu terdiri dari 2, yaitu yang pertama adalah lanjut usia dan yang kedua adalah disabilitas berat. Jadi sampai di sini sudah lumayan paham ya bahwa komponen PKH itu tidak melulu tentang anak sekolah. Jadi kalau misalkan ditemuin tuh, oh kok si A tidak punya anak sekolah, tapi kenapa bantuannya masih cair? Nah, itu nanti silahkan dicek kembali apakah dalam keluarga tersebut ada komponen lainnya seperti yang saya sebutkan tadi. Barangkali kan di keluarga itu ada lansia ataupun disabilitas ataupun yang lainnya. Nah, itu nanti silahkan dicek. Nah, selanjutnya yang perlu kita bahas adalah mengenai besaran bantuannya. Jadi, untuk komponen yang pertama yaitu komponen kesehatan. Yang pertama yaitu ibu hamil. Jadi indeks bantuan ibu hamil yang diterima per tahun itu adalah sebesar 3 juta rupiah. Atau kalau dibagi dalam 4 tahap itu menjadi 750 tiap tahap. Karena kan bantuan PKH ini kan tidak dicairkan secara sekaligus, melainkan bertahap. Jadi 1 tahun itu dibagi menjadi 4 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu komponen anak usia dini atau anak yang usianya di bawah usia sekolah SD, yaitu 6 tahun ke bawah. Nah, jadi untuk anak usia dini ini mendapatkan bantuan sebesar 3 juta rupiah per tahun atau sebesar 750.000 per tahap. Jadi kurang lebih sama ya dengan ibu hamil ataupun ibu nifas. Nah, yang selanjutnya ini komponen pendidikan. Pertama, anak sekolah dasar atau anak SD ataupun sederajat. Nah, nominal yang diterima komponen anak SD ini adalah sebesar Rp900.000 per tahunnya, atau kalau misalkan dibagi menjadi 4 tahap itu menjadi Rp225.000. Kemudian anak SMP dia menerima bantuan sebesar Rp1.500.000 per tahun. Kalau dibagi menjadi 4 tahap menjadi Rp375.000 tiap tahapnya. Oke, yang ketiga yaitu anak SMA. Untuk anak SMA ini mendapatkan nominal bantuan sebesar Rp2 juta per tahun atau sebesar Rp500.000 per tahapnya. Nah, selanjutnya iuran kesejahteraan sosial. Yang pertama lanjut usia. Nah, untuk lanjut usia ini
bantuan yang diterima adalah sebesar Rp2.400.000 per tahun atau sebesar Rp600.000 tiap tahap, dan ini hanya dibatasi maksimal 1 orang lansia dalam 1 kakak. Nah, untuk selanjutnya adalah penyandang disabilitas berat menerima bantuan sebesar Rp2.400.000 per tahun atau sebesar Rp600.000 per tahap. Nah, perlu digarisbawahi untuk penyandang disabilitas berat ini tidak sembarang disabilitas ya. Artinya, kalau yang namanya disabilitas berat itu adalah mereka yang memiliki disabilitas lebih dari 1 ataupun yang sangat berat. Yang mohon maaf, mereka tidak mampu melakukan aktivitas terutama untuk diri sendiri sehingga aktivitasnya harus dibantu oleh orang lain. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung komponen PKH? Jadi, menurut peraturannya, bantuan PKH ini tetaplah dibatasin. Dalam 1 kakak itu dibatasi maksimal 3 komponen. Artinya, kalau komponen lebih dari 3, maka ada komponen yang tidak dihitung. Dan biasanya ini diambil dari nominal yang terbesar. Kan nih, dalam 1 keluarga itu memiliki 5 komponen. Contoh, punya anak usia dini, punya anak SD, punya anak SMP, punya anak SMA, dan juga lanjut usia. Nah, komponen yang masuk dalam data bayar itu adalah komponen anak usia dini, anak SMA, dan juga lanjut usia. Nah, untuk anak SD dan SMP itu tidak terhitung ya, karena kan itu nominalnya paling kecil, sedangkan maksimal komponen yang masuk ke dalam hitungan itu adalah 3, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini ada pembatasan untuk anak usia dini, anak SD, SMP, maupun SMA. Misal nih, dalam 1 komponen nih, anak usia dini dalam 1 keluarga tersebut memiliki 3 anak usia dini, maka yang akan dihitung bantuannya hanyalah 2. Begitupun dengan SD, SMP, ataupun SMA. Nah, selanjutnya untuk komponen lansia itu juga dibatasi, yaitu maksimal 1 orang dalam 1 kakak. Misal di dalam 1 keluarga itu ada 2 orang lansia, maka dihitungnya tetap 1. Jadi nominal bantuan yang diterima ya sebesar 600.000 saja gitu, tidak lebih, seperti itu ya. Oke, nah lalu bagaimana nih kalau misalkan ternyata bantuan yang diterima itu tidak sesuai jumlahnya ataupun kurang jumlahnya. Nah, itu perlu dipastikan lagi ya. Contohnya begini, dalam 1 keluarga itu memiliki komponen anak SD serta komponen anak SMP dan juga anak usia dini. Ternyata dia hanya menerima bantuan yaitu komponen SD dan SMP-nya. Kok anak usia dininya nggak masuk? Nah, itu perlu dicek, perlu dipastikan lagi. Banyak kasus yang saya temui bahwa biasanya balita itu walaupun sudah masuk KK, ternyata NIK-nya itu tidak valid atau belum di-online-kan di Dukcapil. Maka tugas sebagai penerima PKH yaitu memastikan bahwa NIK anak itu sudah online, atau bisa dicek juga ke Dukcapil atau bisa minta bantuan ke aparatur desanya. Seperti selanjutnya, kalau misalkan nih ternyata komponen anak sekolahnya yang tidak cair. Misal dalam 1 keluarga memiliki komponen anak SD serta SMP, tapi menerima bantuan hanya sebesar 225, artinya komponen SMP-nya ini tidak masuk ya, tidak menerima bantuan. Nah, ini kemungkinan ada masalah di NIK itu tadi tidak online, ataupun masalah di Dapodik ataupun emis ataupun simpatika milik sekolahan. Biasanya kalau masalah di Dapodik itu anak itu belum terdata, belum masuk di data sekolah. Nah, jadi ini perlu dipastikan kembali. Kalau misalkan yang terjadi nominal bantuan yang diterima itu kelebihan, misal harusnya ibu mendapat 500.000, tapi ibu mendapatkan 750.000 rupiah. Nah, kira-kira hal ini mungkin terjadi nggak ya? Kalau memang ini terjadi,
silahkan Ibu tuliskan di kolom komentar video ini. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Silahkan kita sama-sama cross-check masing-masing apakah nominal bantuan yang diterima itu sudah sesuai atau belum. Kalau memang ternyata belum sesuai, silahkan hubungi masing-masing pendamping sosial di wilayah Ibu dan Bapak agar Ibu dan Bapak segera mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Nah, jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Salam sejahtera, Tuhan kita.